Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Setelah kemarin mikir-mikir mau bikin video apa, kayaknya bahas anime fantasi bertemakan iblis cukup menarik juga sih kayaknya untuk dibahas ya. Memang saat ini banyak banget anime yang bertemakan iblis. Cuman dari setiap anime itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, untuk kali ini aku mau bahas anime yang bertemakan iblis. Yuk, langsung aja yuk ke list yang pertama. Hataraku Mao Sama. Anime ini bercerita tentang Raja Iblis yang bernama Mao Sadao yang terkenal dengan kekejamannya, yang tinggal sedikit lagi berhasil menaklukkan Ende Isla. Tapi sayang usahanya gagal, karena ketika umat manusia yang dipimpin seorang pahlawan bernama Emilia melakukan perlawanan besar-besaran. Karena terdesak oleh serangan umat manusia, Mao memutuskan untuk kabur ke dimensi lain bersama jenderalnya yang bernama Asia. Tapi malangnya Mao dan Asia ini malah terlempar ke bumi, di mana mereka tidak dapat menggunakan kekuatannya itu. Mao pun berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya dia diterima di sebuah perusahaan restoran cepat saji gitulah. Nanatsu no Taizai. Anime ini bercerita tentang 7 kesatria kerajaan yang dijuluki Nanatsu no Taizai. Mereka ini dicap sebagai pemberontak karena telah membunuh kesatria suci, sekaligus mencoba untuk mengambil alih kerajaan. Tapi semua itu hanyalah fitnah belaka. Yang mencoba menggulingkan kerajaan adalah kesatria suci itu sendiri. Setelah mengetahui hal ini, salah satu putri kerajaan bernama Elizabeth memutuskan untuk bertualang mencari anggota Nanatsu no Taizai, dengan harapan Nanatsu no Taizai mau membantunya untuk menghentikan aksi kudeta tersebut. Beelzebub. Beelzebub mengisahkan tentang Oga Tatsumi, yaitu seorang preman dari SMA Ishiyama. Suatu hari, Oga menemukan bayi di pinggir sungai. Entah kenapa bayi itu langsung menyukai Oga, dan ternyata bayi itu adalah bayi Raja Iblis yang dikirim untuk menghancurkan umat manusia. Jujur pas lihat bayi ini tuh kayak Zoro ya dari anime One Piece. Ya mulai dari warna rambutnya itulah. Oke, lanjut ya. Sebelum bayi itu menjadi iblis yang sesungguhnya, bayi itu harus dirawat oleh manusia yang kuat dan juga berjiwa iblis, yang tidak lain adalah Oga Tatsumi itu sendiri. Meskipun anime ini bertemakan iblis, cuma anime ini memiliki unsur komedi yang bikin ngakak lah pastinya. Tensei Shitara Slime atau Tensura. Udahlah ya, kalau bahas anime ini nggak perlu banyak penjelasan, karena pasti udah banyak yang tahu soal anime ini. Menceritakan Mikami Satoru yang berusia 37 tahun yang mati ditusuk oleh seorang perampok. Setelah mati, dia bereinkarnasi di dunia isekai sebagai slime yang bernama Rimuru Tempest. Umumnya, slime-slime di anime-anime lain atau di game-game adventure itu biasanya lemah. Tapi beda lagi dengan anime ini, karena slime di anime ini sangat overpower. Nantinya di animenya akan menceritakan Rimuru yang berpetualang di dunianya yang baru. Nurarihyon no Mago. Berkisah tentang Nurarikuo, yaitu seorang pelajar SMP yang tinggal di sebuah rumah tua bersama para yokai. Yokai itu bisa dikategorikan sebagai iblis gitu loh guys. Saat ini Rikuo diharapkan bisa memegang jabatan sebagai pemimpin klan untuk menggantikan kakeknya. Tapi Rikuo tidak peduli dengan semua itu, dikarenakan dia sudah terbiasa hidup sebagai manusia. Apalagi darah yokai yang mengalir di dirinya hanya seperempat dari tubuhnya, karena ibu dan neneknya hanyalah manusia biasa. Lama-kelamaan, Rikuo pun memutuskan untuk mengubah klannya dan memenuhi ambisi para yokai untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Shingeki no Bahamut.
Anime ini bersetting di dunia fantasi, di mana manusia, iblis, dan dewa hidup berdampingan. Sang main karakter bernama Favaro Leone adalah seorang bounty hunter yang dikutuk oleh Amira, yaitu seorang perempuan misterius yang dapat berubah menjadi iblis. Amira ini memaksa Favaro untuk menemaninya dan menunjukkannya jalan menuju Helheim, di mana tempat ibunya berada. Tapi perjalanan mereka tidak mulus karena mendapatkan halangan dari kaisar dan juga tentara kerajaan yang sedang memburu iblis. Overlord, anime yang masih gantung di season 3-nya dan belum mendapatkan kepastian apakah dapat season 4-nya atau enggak. Ya, karena studio yang garap anime ini adalah Madhouse, di mana studio ini terkenal karena jarang membuat season lanjutan dari anime yang mereka garap. Ini masih mending mbak dapat 3 season gitu loh. Lah no game no life gitu loh, nggak dapet loh, nunggu berapa tahun gitu loh. Oke, cukup curhatnya, kembali ke inti. Jadi, anime ini bersetting di masa depan, di mana game MMORPG merupakan salah satu game yang cukup umum dimainkan. Yggdrasil adalah salah satu game MMORPG yang terkenal dan sukses karena luasnya map yang ditawarkan, serta memberikan kebebasan untuk para pemain. Suatu hari, server Yggdrasil akan dimatikan karena popularitasnya yang menurun. Tapi ada salah satu player bernama Momonga memutuskan untuk berada di dalam game sampai servernya dimatikan. Tapi setelah melewati tengah malam, Momonga yang seharusnya sudah keluar dari game ternyata masih berada di dalam game. Anehnya, seakan-akan game tersebut terlihat seperti kenyataan. Akhirnya Momonga memutuskan untuk mencoba mengumpulkan informasi tentang dunia baru tersebut. Oke, itu tadi adalah anime-anime fantasi bertemakan iblis. Sebenarnya masih banyak sih anime-anime lain. Mungkin saya akan bikin part keduanya. Oh ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Tio Muhammad, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.